Oke teman-teman, bagaimana cara supaya kita mendapatkan repeat order terus-menerus ya. Jadi harapan kita sebagai seorang penjual itu kan istilahnya apa ya? Istilahnya kita itu kalau mau berjualan produk ya teman-teman, kita itu berharap produk kita itu dibeli terus-menerus ya enggak? Jadi nggak cuma kita datang menawarkan produk, produk kita dibeli, habis itu udah nggak ada transaksi lagi. Itu bukan seperti itu. Yang kita harapkan adalah kita datang menawarkan produk, produk kita dibeli, dan setiap kali kita datang produk kita tetap dibeli. Itu yang disebut dengan repeat order atau pembelian ulang. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama, pertahankan kualitas produk dan pelayanan kalian, ya. Dan gini teman-teman, yang paling penting dalam dunia bisnis, khususnya yang berhubungan sama jual beli adalah pelayanan. Ya, pastikan pelayanan kalian itu bagus. Jadi saya sudah sering katakan berkali-kali, kalau misalnya ya teman-teman, kita itu di rumah punya masalah pribadi, kita punya masalah yang pusing lah kayak gitu ya. Nah, kita jangan bawa ke pekerjaan kita ya. Bukan hanya sales, tapi semua pekerjaan. Jangan mencampur adukan antara masalah pribadi dengan pekerjaan kalian, karena semuanya akan hancur. Ya, jadi kita harus bersikap profesional. Kerja ya kerja, urusan pribadi ya urusan pribadi. Seperti itu. Nah, terus gini, pelayanan itu yang dimaksud itu pelayanan yang seperti apa? Yang pertama, kalau misalnya toko minta orderan ya sebisa mungkin langsung kita uh, kirim secepatnya. Terus kalau misalnya toko tanya, toko telepon ya diangkat, ditanya, ya Bu ada yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Ya pokoknya yang berhubungan sama pelayanan terus ditingkatkan ya. Karena gini, saya itu sudah melakukan riset juga. Kalau ada waktu saya jadi seorang freelance ya, itu ada orang yang produknya itu lebih murah dari saya. Produknya sama dengan yang saya bawa, tapi dia harganya jauh lebih murah. Tapi banyak pemilik toko yang tetap membeli sama saya. Why? Kok bisa? Karena pelayanan saya lebih baik daripada kompetitor saya. Ya, saya sering ngobrol, saya sering cerita kesana kesini ya, istilahnya ice breaking lah. Dan pembinaan hubungan saya dengan pemilik toko itu juga bagus. Jadi walaupun produk saya mahal, tetap dibeli. Pemilik toko juga tahu kalau misalnya freelance kompetitor saya harganya jauh lebih murah teman-teman ya, tapi tetap belinya sama saya. Seperti itu. Jadi tetap apa istilahnya? Kalian harus tetap perbaiki pelayanan kalian ya, terus tingkatkan ya, minimal sama lah, tapi lebih baik kita meningkatkan pelayanan kita seperti itu. Dan kualitas produknya juga diperhatikan. Misalnya kamu membawa produk kopi, kamu udah tahu produk kopinya ada yang sobek satu ranteng, ada yang sobek satu bungkus, kalian tetap jual, nah itu salah. Kalian harus mendingan apa ya, mendingan kita ngalahin retur ya, ini di retur aja ke distributor atau gak dibuat sendiri, diminum sendiri, daripada gini. Soalnya ada karakter toko yang kalau misalnya terluka sama perlakuan sales satu kali aja udah gak mau order, yang terjadi adalah kalian akan mendapatkan loss outlet. Loss outlet itu adalah toko itu gak mau ambil produk kita lagi kayak gitu, jadi udah putus hubungan. Nah padahal aset terbesar seorang sales adalah toko. Sehari mendapatkan 10 toko baru itu masih sedikit, tapi sehari kehilangan satu toko itu udah sangat banyak. Itu adalah hukum sales yang saya pegang sampai saat ini. Nah begini teman-teman, kalau misalnya saya mengatakan kenapa aset terbesar sales adalah toko, analisanya seperti ini. Misalnya dalam satu hari kita berkunjung ke 40 toko. Nah, dari 40 toko ada 20 toko yang membeli ya. Nah, dari 20 toko ini ya teman-teman, setiap satu toko kita bisa make money atau menghasilkan keuntungan 10.000 kali 20 toko, 200.000. Bagaimana kalau misalnya dari 40 toko yang membeli 25 toko, kalau yang membeli 30 toko? Dan bagaimana kalau misalnya dalam satu toko itu kita bisa dapat untung lebih dari 10.000? Ya, jadi perbanyak kunjungan toko, perbanyak menawarkan produk, perbanyak promosi, perbanyak branding, perbanyak sampling. Itu kunci kalau distribusi produkmu kepengen lancar ya. Itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh supplier-supplier besar ya. Dan itu pun nggak dilakukan sehari dua hari ya, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah kalau misalnya saya sendiri, saya kalau misalnya mengcover sebuah kota, satu kota ya teman-teman, saya butuh waktu 6 bulan ya. Itu 6 bulan pun repeat order belum kelihatan. 6 bulan masih fokus di distribusi produk. Jadi kalau misalnya kalian ingin jadi supplier besar, ingin jadi freelance yang hebat ya, ya setiap hari lakukan distribusi terus menerus ya.
perbaiki terus pelayanan kalian, kualitas produk kalian, samplingnya diperbanyak lagi, ya, pengarahan produknya diperbanyak lagi, seperti itu. Nah, gini, tapi di sini saya mau kasih tahu kalian sebuah sistem, ya, bagaimana caranya kalau misalnya kalian itu ingin jadi supplier yang hebat. Yang pertama adalah kalian bisa berperan sebagai single factor, atau kalian ada opsi kedua, kalian rekrut anak buah kalian, ya, atau merekrut tim marketing. Yang pertama ada orang yang kalian suruh untuk mengcover grosir, ya. Terus yang kedua ada orang yang kalian suruh untuk mengcover toko-toko atau warung-warung kecil, ya. Atau kalian juga bisa mengcover keduanya sendirian apabila kalian belum berminat atau belum bisa untuk membayar tim marketing, ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya kita punya produk, ya, nih misalnya saya sudah punya produk kerajinan tangan misalnya, atau saya sudah bisa menciptakan produksi sendiri olahan hasil bumi, entah itu keripik kentang, keripik ketela, atau lain sebagainya. Nah, yang saya serang adalah retailnya dulu, ya, warung-warung kecil, ya. Saya berjualan ke warung-warung kecil, ke toko-toko kecil, seperti itu, ya. Saya pastikan semua toko di kota saya, toko-toko kecil, ada produk dari saya semuanya, walaupun hanya satu piece, ya. Setiap satu peluru satu nyawa. Maksudnya kita menawarkan produk dan harus dibeli, ya, wajib dibeli, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ada di, ya, strategi marketing yang saya bahas di materi sebelumnya, ya. Nah, terus gini teman-teman, setelah retail sama toko itu jalan, kita serang grosirnya. Bos, ini saya mau nawarin produk, ini saya ada produk seperti ini, nggak apa-apa nih saya kasih tempo untuk pembelian pertama atau cash tempo. Nah, nanti gini, toko-toko sama warung-warung kecil, ya, itu kalian arahkan. Nah, tapi harga yang kita kasih ke grosir sama ke retail harus ada selisihnya. Misalnya kopi harganya satu karton, kalau kita jualnya di retail satu karton misalnya 50.000, kita jual di grosirnya 48.000 atau 47.000, ya. Nah, nanti grosir jual ke toko 49.000. Paham ya teman-teman? Jadi kalau kita jualan di grosir itu untungnya nggak usah banyak, nggak apa-apa. Tapi kan ini kali banyak, ya. Misalnya gini, saya ambil contoh. Saya ada pemilik toko, ya teman-teman, itu dalam satu minggu dia bisa menghabiskan rokok satu slop satu minggu untuk produk rokok saya, ya. Itu kalau saya push order, Bu, ini satu slop seminggu habis, nyoba satu bar atau satu karton, kan nggak mungkin mau, ya nggak. Paling dipush dari satu karton, satu slop jadinya 2 slop. Bedanya dengan grosir. Kalau grosir pengambilan biasanya satu karton isi 80 slop. Bos, ini kan udah ada downline-nya udah banyak. Saya juga bantu promosi juga, saya arahkan warung-warung yang udah pengambilannya banyak supaya beli di grosir ini, kayak gitu. Dari satu karton dipush jadi 5 karton bahkan 10 karton itu bisa. Karena apa? Pemilik grosir itu modalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik toko-toko atau warung-warung kecil, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah punya relasi dengan pemilik grosir, ya pastikan kalian jaga relasi itu dengan baik. Karena itu adalah aset berharga kita yang sebenarnya, ya, mengcover grosir, ya. Itulah cara untuk mendapatkan repeat order yang maksimal, ya teman-teman. Nah, tapi cara ini bisa dilakukan dengan 2 opsi. Kembali ke pembahasan pertama tadi, ya, kalau freelance itu adalah seseorang yang membeli sebuah produk, entah itu dari grosir maupun distributor, lalu dijual lagi ke toko-toko atau warung-warung kecil. Lah, Mas, ini saya kan beli produknya di grosir, kan nggak mungkin saya menawarkan produknya di grosir-grosir. Nah, caranya gini. Yang pertama, kamu bisa membuat produk sendiri, olahan hasil bumi, kerajinan tangan, atau apapun itu, ya teman-teman. Nah, terus kalian bisa tawarkan ke grosir dan ke warung-warung kecil. Opsi kedua adalah order produk dari kota lain di mana produk itu belum ada di kota tempat tinggal kalian. Jadi kamu tetap bisa mengcover grosir, kamu bisa setting harga sendiri. Mau ambil untung berapapun bisa. Kenapa? Karena yang punya produk cuma kita. Bedanya kalau kita itu ngambil produk dari grosir, terus kita puter ini, kita salesen di toko-toko atau warung-warung. Itu ada yang namanya HET, harga eceran tertinggi, ya. Keuntungan sales freelance adalah selisih antara harga grosir sama harga sales resmi dari distributor tersebut. Biasanya selisihnya sih kalau untuk produk kopi kadang ya 1.000, untuk produk rokok kadang per slopnya selisihnya 2.000. Berbeda-beda ya teman-teman. Pokoknya ada selisih lah, dan selisih itulah yang menjadi keuntungan sebagai sales freelance. Jadi terbatas.
Nah, kalau saya lebih suka seperti itu. Saya membuat produk sendiri, saya pasarkan sendiri. Kalau enggak, saya order produk dari kota lain, di mana produk itu di kota saya belum ada. Jadi saya bisa setting, saya bisa cover semuanya sendirian. Maksud saya, kita bisa mengcover grosir, kan bisa kalau udah jalan kan pengambilannya juga banyak, ya enggak? Tapi kalau misalnya untuk kamu yang memang belum ada basic sales, ya kalian bisa ngambil dari grosir atau distributor, kalian puterin lagi ke toko-toko kecil. Yang penting kamu punya istilahnya itu apa ya, database terlebih dahulu ya, kamu dikenal terlebih dahulu, kamu bangun personal branding terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya itu udah berjalan, kalian membawa produk apapun itu pasti diterima. Karena sebenarnya orang itu kalau membeli produk itu 20% karena produk yang kalian bawa itu emang produk yang lagi laku, 80% karena sikap kalian itu bagus. Saya sering mengatakan, kita itu sales, kita itu bukan jualan produk, tapi jualan sikap. Kalau sikap kita bagus, kemungkinan besar produk kita akan diterima. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah bagaimana cara menciptakan repeat order yang maksimal. Dan jangan pelit untuk melakukan branding ya. Branding itu pasang spanduk, pasang stiker, supaya apa? Supaya orang-orang lebih tahu, oh ini ada produk seperti ini ternyata, oh ini ada produk seperti ini ternyata, kayak gitu. Dan manfaatkan sosial media kalian ya. Kalau punya YouTube, Instagram atau sosial media yang followersnya banyak, manfaatkan itu ya, manfaatkan untuk mempromosikan produk yang kamu miliki. Oke teman-teman, mungkin itu video bagaimana cara mendapatkan repeat order atau pembelian ulang yang maksimal ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. See you next time.